Kiri kanan kita adalah orang-orang yang bisa kita harapkan untuk memberikan pertolongan pertama. Ini berlaku juga nih. Kalau ada apa-apa, yang dilakukan adalah pertama lapor Pak RT. Sekarang saya mau langsung lapor sama Pak RT. Ada Pak Ahmad Hudianto nih, Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh, ini Nitya gangguin Pak Ahmad ini di amuk warga nanti ya. Padahal lagi masih ngurusin warga. Ada berapa Pak warga yang saat ini diurus Pak? Di saat ini kemarin sudah hampir 11 keluarga lah itu. 11 keluarga yang lagi positif atau lagi isoman? Ya. Yang negatif juga udah ada, yang positif juga ada, masih wanita. Oh, berarti 11 keluarga ini masih isoman gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Gimana Pak? Biasanya kan banyak orang yang suka bingung, kalau saya atau keluarga saya ada yang positif, apa yang harus saya lakukan ya gitu. Apa yang harus dilakukan Pak sama warga Pak? Oh begitu. Untuk yang positif biasanya harus melihat hasil swabnya positif atau negatif, baru kita melakukan tindakan gitu. Selanjutnya setelah ada kabar positif warga gitu, kita harus sampaikan supaya jangan keluar rumah, supaya di rumah aja gitu ya. Jadi isoman gitu ya, di rumah aja. Ya. Ada yang suka bandel nggak Pak? Bilang, Pak saya kan masih harus kerja, saya nggak bisa di rumah aja gitu. Luar biasa banyak Mbak Nita. Karena dia terus terangan merasa dirinya sehat gitu. Terus biasanya Bapak ngomong apa sama warganya kalau yang masih bandel atau karena mereka harus bekerja ya? Kadang-kadang kita harus melakukan tindakan tegas gitu. Artinya kita harus menyesuaikan dengan prokes, bahwa sekarang ini banyak terpaparnya kasus COVID. Jadi kita harus saling menjaga diri kita, lingkungan dan keluarga kita gitu, supaya jangan terpapar ke semuanya Mbak Nita. Seperti itu Mbak Nita. Diapain Pak warganya Pak kalau misalnya nggak mau nurut? Saya samperin ke rumahnya Mbak. Samperin ya Pak. Samperin langsung ya. Langsung. Oke. Jadi Bapak benar-benar memastikan bahwa jangan kemana-mana, di rumah aja gitu. Betul. Kadang-kadang yang sulit juga memang warga itu ada yang bandel. Tapi kadang-kadang pas saya pergi langsung keluar selesai dari kiri gitu Mbak. Jadi nunggu Bapak keluar lewat kanan, habis itu nanti dia lewat kiri keluarnya Pak. Betul. Aduh, ini nggak boleh macam-macam. Ini kan Pak RT udah 21 tahun ya Pak ya. Pak RT ya. Tapi gimana dong Pak? Kan kadang-kadang mereka butuh makan, butuh obat gitu. Sementara mereka nggak boleh kemana-mana, isoman. Bapak sebagai Pak RT gimana memastikan bahwa warganya nih udah tenang aja lah gitu, udah kamu tenang aja di rumah, saya yang ngurus gitu? Ya memang semua yang positif itu kita lakukan isoma. Setelah itu kita beri makan itu kepada yang isoma berupa sembako lah. Sembako isinya ada telur, berupa susu, beras, semuanya gitu. Samping itu obat-obatan yang sekiranya bisa dibantu gitu Mbak. Bapak yang nganter ke rumah warga? Kenapa? Bapak yang nganter ke rumah warga? Kan tim kita juga banyak, tim RT kita ada Kadar, Jumantik, Dawi, semuanya. Tim COVID kita juga ada di wilayah RT 11 Mbak Nita. Jadi kadang-kadang kita yang mengantar juga, kadang-kadang tim COVID juga di wilayah gitu Mbak Nita. Tapi dipastikan bahwa warganya dapat makanan gitu ya? Saling bantu gitu Mbak Nita. Ya. Saya setuju, itu sangat penting untuk sesama warga itu yang saling bantu ya. Tetangga kiri kanan kita yang harus saling bantu, satu RT harus saling bantu. Kalau obat gimana Pak? Kan kadang-kadang mereka bingung, nunggu puskesmas, aduh lama gitu. Mereka nggak bisa ngubungin. Bapak bantu untuk nyolek puskesmas? Iya Mbak, untuk obat-obatan itu obat yang sekiranya bisa dijangkau, misalnya obat paracetamol, demam, semuanya kita siapkan semuanya buat warga yang positif. Biasa sih dari hasil positif tuh mereka itu udah dapat obat dari yang pemeriksaan di swab itu wanita gitu. Ya, dibekali langsung ya setelah hasil swab positif ya. Kalau untuk lanjutannya gimana Pak? Untuk obat lanjutannya, mungkin obatnya sudah habis tapi masih harus isoman. Obat lanjutannya dari pihak puskesmas yang udah ada daftar
PCR mungkin diantarkan obatnya ke pasien positif itu Mbak, ke tempat rumah masing-masing Mbak yang positif Mbak Nita. Jadi langsung ke posisi orang yang positif dengan mengantar ditaruh di depan aja gitu. Iya. Jadi puskesmas gitu. Ngawasinnya gimana Pak? Kalau Pak Ahmad kan pasti banyak nih, ada beberapa warga yang lagi diawasin gitu kan ya. Kalau tiba-tiba ada yang kondisinya memburuk, ngawasinnya gimana Pak supaya bisa dibawa ke rumah sakit langsung? Jalur komunikasi Mbak Nita. Jadi kita setiap hari itu melakukan telepon lewat WA gitu untuk menanyakan keadaan dari si pasien COVID. Kalau ada keluhan apa tolong disiapkan semuanya gitu. Apa aja yang ini kita bantu gitu Mbak Nita. Tanpa kecuali gitu Mbak Nita. Jadi ada grupnya gitu ya? Ada satu grup iya, gitu ya? Ada grupnya masing-masing. Oke. Pernah nggak Pak ada kejadian harus dibawa ke rumah sakit? Karena kan sekarang banyak yang mengeluh, aduh susah, saya mau dapat ambulans susah, saya mau dibawa ke rumah sakit juga susah, harus antri. Alhamdulillah kemarin tuh ada kejadian Mbak Nita di warga kita itu. Istrinya itu kan punya asma, jadi itu udah sekian ini nunggu hasil, jadi dia nggak kuat gitu. Akhirnya kita langsung ambil ambulan, kebetulan di tempat RW kita juga bagus Mbak, di RW 3 Kelurahan Rambutan itu punya fasilitas ambulan, jadi kita langsung menggunakan fasilitas tersebut dan membawa pasien yang warga saya itu. Oke. Untung ada ambulans RW ya Pak ya? Itu penuh semua Mbak, itu rumah sakit dari Adiaksa semua, Polri semua pada udah nggak ketempatan. Akhirnya kita coba ke rumah sakit Duren Sawit Mbak Nita. Akhirnya di sana ada tempat gitu. Alhamdulillah itu kita udah sampai jam 2 kita koordinasi gitu Mbak. Ini Pak Ahmad ikut langsung ke sana atau mantau dari rumah? Kebetulan saya mantau, yang ikut ke sana kan ada tuh tim kita juga, sekretaris kita langsung lah, tim COVID kita itu, dia langsung saya cari ambulan, dia yang ngantar ke sana gitu Mbak. Jadi Bapak memantau gitu. Jadi Bapak tahu sampai akhirnya dapat rumah sakit ya Pak ya? Iya, alhamdulillah dapat di rumah sakit Duren Sawit sih Mbak, diterima. Terima kasih Pak RT sudah mengurus warganya dengan sangat baik. Mudah-mudahan warganya nggak ada yang bandel lagi ya Pak habis ini ya. Jadi semuanya jauh lebih kondusif. Terima kasih Pak Ahmad, sehat-sehat terus. Salam untuk warganya. Ada banyak yang bisa kita lakukan sesuai dengan peran dan porsi Anda masing-masing. Yang pertama adalah tentu membuka mata, membuka telinga apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, sekecil apapun, sesedikit apapun yang bisa Anda lakukan, Anda bisa melakukannya, dan ini adalah saat yang terbaik untuk kita lebih peduli tanpa menunggu dari pemerintah, menunggu dari orang lain. Kita bisa melakukannya dari diri sendiri untuk lebih banyak orang lain. Mudah-mudahan lebih banyak lagi orang yang bisa berbagi, kita bisa sama-sama melewati pandemi ini dengan selamat bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa.